Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atim Maulana dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami yang berjudul eh, Desain Penguat Sinyal Kecil untuk Mikrofon Kondensor. Nah, presentasi ini akan membahas latar belakang dan deskriptif kasus yang kami kerjakan. Pertama, studi kasus yang kami kerjakan dimulai dari kebutuhan perusahaan audio yang sedang mengembangkan sistem perekaman audio berkualitas tinggi. Perusahaan ini membutuhkan penguat sinyal kecil atau small signal amplifier yang khusus digunakan untuk mikrofon dan kondensor. Mikrofon kondensor memang sangat sensitif dan mampu menangkap suara secara detail. Namun, sinyal yang dihasilkan sangat kecil amplitudenya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinyal sebelum sinyal bisa diproses lebih lanjut atau direkam. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi teknis utama dari sistem yang dirancang. Yang pertama adalah tegangan input mikrofon, yaitu sebesar 1 mV RMS, dan tegangan output yang diharapkan adalah 1 volt RMS. Artinya, penguat yang dibuat harus memiliki kemampuan membesar sinyal sekitar 1000 kali lipat. Kemudian, rentang frekuensi sistem ini adalah 20 Hz hingga 20 kHz yang merupakan rentang frekuensi suara manusia sehingga penguat harus bisa bekerja stabil dalam satu frekuensi tersebut. Dari sisi satu daya digunakan tegangan 9 volt DC atau kurang lebih 12 volt DC yang cukup fleksibel untuk diimplementasikan dalam desain rangkaian analog. Nah, selanjutnya ada beberapa parameter teknis tambahan juga yang sangat penting. Pertama, impedansi input minimal adalah 10 kilo ohm agar tidak membebani mikrofon dan sinyal bisa masuk dengan baik. Yang kedua, ada impedansi output maksimal adalah 600 ohm supaya sinyal bisa diteruskan ke rangkaian berikut dengan efisien. Selanjutnya, target total harmonic distortion atau THD adalah maksimal 0,5% agar sinyal tetap bersih dan tidak banyak mengalami distorsi. Dan terakhir, noise. Noise harus dibuat seminimal mungkin dengan target signal to noise ratio atau SNR minimal 60 dB agar suara yang direkam tetap jernih dan berkualitas tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang metode desain rangkaian yang kami rangkai. Pertama, yaitu kami mempersiapkan simulasi. Kami menggunakan software dari LT-Spice, dan komponennya itu ada dua sumber tegangan. Satu itu VCC untuk satu daya, dan satunya lagi untuk input AC sebagai input dari mikrofon. Lalu 6 resistor, 3 kapasitor, dan juga satu transistor NPN. Yang kedua, kami melakukan analisis titik kerja DC atau DC operating point. Simulasi ini dijalankan untuk memeriksa tegangan kolektor emitor, arus kolektor, dan juga tegangan base emitor. Selanjutnya, kami melakukan simulasi dan analisis untuk respon dari frekuensinya yang bertujuan untuk memastikan bahwa penguat atau gain itu dapat bekerja dengan baik dalam rentang frekuensinya itu 20 Hz sampai 20 kHz. Dan yang terakhir, melakukan pengujian dan juga penyempurnaan dengan mengukur gain, THD, SNR, dan respon frekuensi dari rangkaian penguat dan juga melakukan modifikasi serta penyempurnaan desain rangkaian jika hasil pengujiannya tidak memenuhi spesifikasi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian pada rangkaian penguatan sinyal kondensor yang telah kami buat dengan ukuran komponen-komponen yang sudah kami tentukan dengan perhitungan. Baik, di sini bisa kita lihat saya akan mengukur sinyal pada sumber. Dapat kita lihat di sini sinyal menunjukkan
nilai di sekitaran 1,2 sampai 1,5 milivolt maksimal, dan kita akan coba mengukur nilai penguatan pada titik ini di titik konektor. Nah, dapat dilihat sinyal di sini menunjukkan penguatan sampai kepada titik sekitar 1,4 volt. Ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat bekerja dengan baik dengan ketentuan yang diinginkan, yaitu penguatan sinyal dari sekitar 1 milivolt sampai ke 1 volt. Untuk selanjutnya bagian analisa penguatan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa rangkaian secara teori perhitungannya. Nah, untuk nilai yang diketahui itu V inputnya sebesar 1 mV RMS atau setara dengan 1,414 mV, dan tegangan outputnya itu 1 volt RMS atau setara dengan 1,414 volt dengan frekuensi 10.000 Hz, dengan Z input yang harus lebih besar dari 10.000 ohm dan Z output harus lebih kecil dari 600 ohm dengan tegangan pada VCC-nya yaitu 12 volt. Yang pertama, kita harus mencari dulu tegangan pada base-nya, yang umumnya nilai tegangan pada emitor itu bernilai 1, sehingga tegangan base didapati nilainya sebesar 1,7 volt. Lalu kita menghitung arus pada kolektor dengan VC yang udah ditargetkan yaitu sebesar 1,4 volt, sehingga kami mengasumsikannya bahwa RC itu sebesar 20.000 ohm. Maka didapatinlah nilai IC itu sebesar 0,53 mA. Selanjutnya kita mencari resistor pada emitornya. Didapatin nilainya sebesar 1,88 ribu ohm. Lalu untuk mencari nilai R1 dan R2 pada base, kita menggunakan rasio pembagi tegangan dengan asumsi R1 tambah R2 itu sebesar 130.000 ohm. Sehingga kita mendapatkan nilai-nilai berikut dengan R1-nya itu 111,59 ribu ohm, R2-nya itu 18,41 ribu ohm, RC-nya itu 20.000 ohm, dan RE-nya itu 1,88 ribu ohm. Lalu kita membuktikan apakah Z inputnya ini melebihi dari 10.000 ohm dari gelombang yang didapat, maka kita peroleh bahwa arus pada base-nya itu sebesar 1,89 menggunakan persamaan beta DC-nya yaitu IC per IB, sehingga didapati nilainya sebesar 100,89. Selanjutnya itu kita mencari nilai resistor pada base-nya dengan memparalelkan R1 paralel dengan R2, sehingga didapatin nilai R base-nya itu sebesar 15.802,86 ohm. Lalu kita mencari nilai R aksen E-nya, di mana rumus nilai R aksen E itu sebesar 25 mV dibagi dengan IC. Jadi didapatinlah R aksen E-nya itu 47,17. Lalu kita mencari nilai Z inputnya dengan memparalelkan R1 dan R2 tadi dengan paralel beta ditambah 1 dikali R aksen E ditambah RE, sehingga menghasilkan Z inputnya itu sebesar 14.625,78 ohm. Maka dengan ini terbukti bahwa Z inputnya lebih besar dari 10.000 ohm. Lalu kita juga harus membuktikan apakah impedansi outputnya itu lebih kecil dari 600 ohm. Nah, untuk mencari Z outputnya itu kita hanya memparalelkan R pada kolektor dengan R bebannya, sehingga didapatin impedansi outputnya itu sebesar 582,52 ohm. Dengan ini terbukti bahwa impedansi outputnya lebih kecil dari 600 ohm. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi. Dari rangkaian dan simulasi yang telah kami lakukan, kami mendapat tantangan seperti dalam penentuan nilai-nilai komponen seperti resistor dan kapasitor, agar nilai output dari rangkaian tersebut mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Namun tetap dengan memperhatikan nilai gain, signal to ratio, serta total harmonic distortion-nya. Solusi yang kami dapatkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah kami melakukan trial dan error dalam menentukan nilai komponen agar output yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Pada rangkaian penguat sinyal kecil untuk mikrofon dan kondensor yang telah dilakukan sudah memenuhi syarat dari rancangan yang diinginkan, yaitu dengan input nilai AC sebesar 1 mV RMS dan output yang didapatkan yaitu sekitar 1,414 volt atau sekitar 1 volt RMS. Pertimbangan mengenai nilai-nilai faktor kritis seperti tegangan input dan output, rentang frekuensi, nilai setiap resistor dan kapasitor, serta tingkat distorsi dan noise yang mempengaruhi kualitas sinyal akhir. Apakah sinyal akhir tersebut sesuai dengan output yang diminta atau tidak.